Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Sevita Mega Indrina Putri dari RT 7. Di sini saya berperan sebagai Fatma Fatimah. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Amel Frida Febriana dari RT 7. Saya berperan sebagai Otari Sutarti. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Caima, saya dari RT 7. Saya sebagai narator. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Cadadia dari RT 7. Di sini saya akan berperan menjadi SK Trimurti. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Rahmah dari RT 7. Saya berperan sebagai Lilian Mar. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Robzi Tahsin dari RT 7. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rifki Effendi dari RT 7. Di sini saya memerankan Muhammad Hatta. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Farbana Gajrin dari RT 7. Saya di sini berperan sebagai Laksamana Maida. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Pak Islam Zaki dari RT 7. Di sini saya memerankan sebagai Sayyid Malik dan Sultan Syahid. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, nama saya Evein Adia Sendana dari RT 7. Di sini saya memerankan sendiri. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke darat 200 km ke sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Soekarno, Hatta, Rajiman Widyodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsikal Terauchi, lalu dipersilakan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Marsikal Terauchi merupakan utusan dari pemerintah Jepang yang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi kalian kesini? Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Liari Markom. Ini batang leher saya. Silahkan kalian seret saya ke sana dan bunuh saya sekarang. Jangan tunggu besok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan proklamasi kemerdekaan? Permisi, selamat malam. Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan? Apa tindakan bagian keamanan untuk wanita dan anak-anak? Bagaimana mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima, karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, saya undur diri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima, karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mengapa Anda tetap bersikeras Bung Karno bahwa yang merumuskan proklamasi adalah PPKI? Bukannya saya tidak mau untuk memproklamasikan diri, tapi saya tidak mau ada korban-korban yang melayang lagi. Saya di sini ingin menegaskan bahwa revolusi sekarang berada di tangan kami. Kami memerintahkan Bung, jikalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu
Lalu apa? Saya sudah merencanakan proklamasi tanggal 17. Mengapa kemerdekaan diadakan tanggal 17? Kenapa tidak tanggal 16 atau malah sekarang? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita berpuasa, ini berarti saat yang paling mulia bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikanan dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya yaitu Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemputan tiba di Rengas Dengklok pada sekitar 17 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, yaitu Kudanko Subono bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Lalu ruangan apa yang saya pakai? Silahkan memakai ruang makan dan serang depan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi. Rancangan teks telah disiapkan dan dibacakan di hadapan mereka, dan saya harapkan benar bahwa mereka sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Seharusnya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Usul Utari Sutarti ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Baik begitu, saya akan menyuruh Sayuti Mulik untuk mengetikkan. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bangsa telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga. Tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatan mahal kami. Rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, permusyawaratan itu setia sekata pendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian, saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu merdeka. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latifendra Ningrat yang berseragam peta berwarna hijau maju ke dekat tiang bendera Suhud, mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latifendra Ningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latifendra Ningrat dan Suhud diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat.